Halo semuanya, selamat datang di channel Banyak Warna. Berjumpa lagi dengan saya Kiki. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan untuk peruntungan zodiak Cancer di tahun 2022 dari segi general readingnya ya, dan lebih ke arah energinya ini tuh lebih ke arah mana energinya, seperti itu. Oke. Nah, sebelum saya menjelaskan apa dan bagaimana peruntungannya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Banyak Warna. Jadi kalau misalnya nanti kalian mendapat subscribe, nanti kalian akan mendapatkan notifikasi langsung dari YouTube apabila saya upload video terbaru. Oke. Ya sudah, yuk kita langsung saja bahas ya untuk zodiak Cancer ya di tahun 2022. Nah, di sini Cancer. Ada developing foto. Menarik ini. Sebentar, saya bukakan yang lain ya kalau gitu. Wow, muncul chicken nugget. Oke. Jadi, developing foto itu biasanya bisa berupa gini. Di tahun-tahun sebelumnya, kalian wahai Cancer, mungkin kamu punya pengalaman yang kurang mengenakan atau banyak sekali memori-memori yang hingga saat ini masih terngiang-ngiang, sehingga nanti di tahun 2022 kok kayak misalnya gini, hal yang kamu tidak inginkan kok tiba-tiba kayak muncul lagi, atau hal yang kamu takutkan malah terjadi. Itu yang saya lihat di sini ya, untuk yang nostalgia. Tapi kalau misalnya dari buku, coba apa ya, saya ngerasa ada tambahan lagi sih di sini. Sebentar. Nah, jadi di sini adalah hint, petunjuk. Jadi lebih ke arah petunjuk juga. Jadi gini, sebetulnya kamu di tahun lalu, apapun kondisi dan yang kamu rasakan, kamu sebetulnya sudah dikirimkan energi dari Tuhan dan semesta itu, kayak energi petunjuk dan energi pertolongan untuk kamu, pesannya. Jadi kayak muncul gitu. Mungkin kamu entah sadar atau salah mengartikannya, bantuan dalam bentuk bantuan tersebut. Jadi kayak ada satu hal yang kayak muncul lagi di tahun 2022. Itu konteksnya. Jadi kalau misalnya kamu nanti ngerasa kayak di tahun 2022 kok ada hal yang saya nggak inginkan, atau tahun-tahun sebelumnya tuh pernah ngalamin hal yang sama kok muncul lagi. Nah, di sini kondisinya adalah ketika saya melihat chicken nugget, artinya kamu perlu tanggapi kondisi atau hal tersebut dengan lebih cermat. Misalnya, semua itu, istilah kata gini, Tuhan itu kan kasih ujian kepada kita itu sesuai dengan takaran dan porsi kita ya. Nah, di sini sebetulnya yang terjadi dengan kamu juga kayak gitu. Namun pastikan apapun yang kamu rasakan dan alami yang hubungannya dari luar, kamu perlu pilah-pilah lagi mana yang baik buat kamu dan mana yang tidak. Seperti itu. Karena tidak semua yang kamu terima dari luar itu perlu kamu simpan. Tidak. Jadi kamu harus bisa lebih selektif. Itu yang saya lihat di sini. Dan beberapa memang harus kamu lepaskan yang sudah tidak sehat, yang sudah tidak baik untukmu. Itu untuk chicken nugget. Karena sebetulnya kamu tuh sudah tahu porsi yang bisa diterima oleh tubuh kamu itu sejauh apa dan bagaimana, kayak gitu. Cuman istilah kata gini, apabila kaitannya dengan petunjuk,
chicken nugget ini juga bisa dalam artian gini, mungkin ada beberapa petunjuk yang entah itu enak atau tidak enak kamu abaikan selama ini, atau bisa jadi ada situasi yang dimana kamu ingin lakukan dari tahun-tahun sebelumnya tapi kamu tunda-tunda. Itu salah satunya ya. Jadi kayak kapan mau kamu makan? Kalau kita lihat chicken nugget, istilah kata, kamu tahu nugget kan kalian? Nah, nugget itu kan kalau belum mau dimakan terkadang kan ditaruh di freezer dulu. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kayak ide-idenya masih ditaruh di freezer, terus taruh di otak, terus taruh di dalam diri kita terus. Nah, eksekusinya kapan mau dimakannya? Itu salah satunya logikanya ya, analoginya. Jadi kalau kamu ingin mencapainya karena kamu sudah tahu di mana letak petunjuknya, tinggal tindakannya aja belum, maka tahun ini lebih ke arah ke tindakan yang perlu kamu ambil. Ketika kamu sudah mengambil tindakan, memilah-milah lagi sesuai dengan takaran kamu, porsi kamu. Di sini saya lihat lingkungan kamu itu, oke. Memang di sini untuk Cancer, kamu situasi di lingkungan kamu ini memang kayaknya ujiannya bisa dibilang lumayan dalam artian menurut kalian ini cukup menguras tenaga dan energi dan pikiran juga salah satunya. Namun karena situasinya seperti ini, mau nggak mau kamu kayak harus ngikutin alur kayak gitu. Jadi kayak misalnya gini, kamu sedang berada di laut, kamu sedang berada di atas perahu. Di laut tersebut tiba-tiba ada badai. Kalau lagi badai gitu kita naik perahu kayu, bayangin yang kecil misalnya, kamu lagi di perahu itu, mau bagaimanapun pasti kita kena seret ombaknya kayak gitu. Nah, di sini artinya ya emang harus terjadi dan kamu kayak ya udah terima, beraniin diri, nanti kamu lihat hasilnya apa. Jadi istilah kata, mau sampai kapan kamu kabur terus terhadap situasi tersebut? Mau nggak mau kamu harus bertindak, atau bukan kabur ya bahasa tepatnya, jadi kayak kamu tunda terus untuk menyelesaikan masalahnya atau suatu hal, bukan kabur ya, tapi ditunda, mungkin bisa juga di sini. Jadi kayak inilah waktu yang tepat. Jadi di tahun 2022 kamu lebih kayak disuruh take action dari ide-ide yang kamu atau rencana yang kamu ingin lakukan atau solusi yang kamu temukan untuk menyelesaikan masalah yang sedang kamu hadapi. Itu yang saya lihat. Lalu kalau untuk hasilnya, kalau misalnya kamu sudah melewati ini semua kondisinya itu, tujuannya ya biar kamu nih bisa lebih luwes orangnya. Coba saya lihat dulu di sini untuk aligator apa saja artinya. Nah, di sini lebih agresif, lebih attention to detail, terus lebih kayak jangan biarkan aku kebawa arus terus, atau lebih ke arah aku jadi bisa lebih paham kemana alurku dan apa yang ingin aku jalankan, setidaknya benar-benar ada tindakannya. Itu maksudnya untuk yang aligator, lebih luas, lebih agresif dalam mencapai sebuah tujuan atau target atau impian, atau untuk menyelesaikan apapun itu kondisinya ya. Ini untuk aligator. Jadi kalau kamu merasa ada masalah sama yang berulang, ya kamu harus periksa lagi apa yang bisa diperbaiki di dalam diri, atau apa yang bisa aku jalankan dari ide-ide tersebut, atau solusinya bagaimana. Karena di sini saya lihat kamu ini sebetulnya sangat mudah kok untuk menyelesaikan masalahnya. Cuman yaitu terkadang ada rasa kayaknya bisa dibilang ini tuh lebih ke arah takut untuk ngikutin alur.
yang Tuhan mau berikan kepada kamu. Bukan berarti nggak mau sama sekali, tapi kayak bisa dibilang ragu-ragu, ambil nggak ya, kayak gitu. Coba saya akan buka pakai kartu ini ya biar lebih detail. Oh ya, dikonfirmasi dengan kartu surrender langsung. Jadi lebih ke arah energi kayak let go and let God. Jadi kayak ketika kita ingin mengontrol suatu hal agar sesuai dengan keinginan atau harapan, kita memang sudah tahu jawabannya. Cuman kita juga harus membiarkan Tuhan untuk membantu kita. Seperti itu. Sebab ketika kita melepaskan apa yang ingin kita kontrol, pokoknya harus, tanpa kita sadari kita sudah membiarkan Tuhan juga untuk membantu kita ketika kita melepaskan rasa keinginan tersebut. Kayak gitu. Jadi kayak surrender. Oleh karena itu, di sini kalau kita lihat, oke. Jadi gini. Kartunya The Strength, bagus. Jadi gini. Tadi kan saya sempat bilang, kemungkinan kamu ada rasa ragu juga. Namun di sini juga dikasih tahu, kemungkinan juga ada rasa marah. Rasa marah karena kok situasi tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan dan inginkan. Atau rasa takut itu yang tidak ingin diharapkan kok malah terjadi. Seperti itu. Jadinya kayak ikan yang lagi mencoba untuk melawan arus. Ujung-ujungnya karena tidak bisa melawan arus, jadi keseret lagi. Kayak gitu. Jadi di sini apapun yang terjadi di diri kamu, memikirkan solusi itu juga oke dan bagus, karena mau kita surrender, mau kita berserah diri kepada Tuhan juga, itu kita juga butuh untuk gunakan logika kita. Logika dalam artian gini, bukan sampai overthinking ya. Jadi kita memikirkan kira-kira solusi yang terbaik apa ya, yang sederhana aja. Karena terkadang solusi sederhana itu menjadi jawaban yang terbaik ketika menghadapi sebuah permasalahan. Itu yang saya lihat di sini. Untuk anger, kemarahan ini atau keraguan ini, jadi kayak ya udah, hadapin, jangan kabur. Ketika kamu menghadapi dan menjalaninya, apapun itu situasi yang tidak mengenakan yang kalian hadapi, dan kamu surrender kepada Tuhan, berserah diri, tetapi juga sambil menjalankan, mengeksekusi rencana-rencana yang sudah kalian buat. Memang ada perasaan yang tidak nyaman selama diproses, tapi biarkan Tuhan yang akan memberikan jawaban kepada kamu. Karena di sini ada misteri yang perlu kamu buka dan cari sendiri di sini. Tujuannya apa? Biar kamu bisa bangkit. Dan di sini saya melihat sebetulnya kamu mampu untuk melewati situasi tersebut. Cuma tinggal kayak ya udah, ikutin aja alurnya. Apa yang mau Tuhan tunjukkan kepada kamu. Sama seperti aligator ini. Ketika kamu mencoba memaksakan melawan arus, kadang kita susah, ujungnya keseret lagi sama arus, ya kan? Jadi mau nggak mau kita jadi tahu ketika kita ke bawah arus tersebut, tujuan dan harapan kita apa? Biar tetap seirama. Itu salah satunya. Tapi bukan berarti memaksakan kehendak juga salah satunya. Jadi berproses tetap, kesimpulannya adalah tetap berproses, tetap seimbangkan dengan logika kita, tetap cari solusi, tetap jalani proses dari solusi tersebut, tidak didiamkan saja. Apapun itu idenya dari tahun lalu atau sekarang, yang perlu di aware adalah biarkan Tuhan membantu kamu, ya. Lalu kalau ada perasaan tidak nyaman, itu maklum kok, lumrah, ya. Sebaiknya dirilis segera biar tidak menjadi penyakit hati, dan biarkan semuanya menjadi misteri.
terkadang kalau kita memikirkan masa depan, ya takutnya nanti kita jadi takut duluan padahal belum terjadi. Itu salah satunya. Jadi yang perlu kamu perhatikan yaitu biarkan masa depan menjadi misteri juga, seperti itu. Jadi kayak ya yang penting aku sudah berproses dan membiarkan Tuhan untuk membantuku, kayak gitu. Karena tanpa kamu sadari ketika melakukan hal tersebut, kamu akan mendapatkan bantuan yang tidak terduga dari Tuhan dalam bentuk apapun, dan kita tidak akan bisa menduganya bentuknya seperti apa. Mungkin menurut kita di awal bantuannya kok nggak cocok sesuai dengan yang kita harapkan, tapi kalau Tuhan sudah berkata itu sebenarnya yang kamu butuhkan, nanti akan ada polanya sendiri. Pola dalam artian akan ada jalurnya, alurnya sendiri yang membuatmu kamu jadinya paham bahwa oh iya, ini yang sebetulnya terbaik loh, yang perlu saya alami, rasakan dan jalani. Memang alurnya seperti ini, biar apa? Biar aku berkembang. Itu salah satunya ya. Oke, itu untuk zodiak Cancer di tahun 2022. Nanti bisa disesuaikan ya dengan kondisi kamu, apa yang terjadi sebetulnya, tapi kurang lebih seperti ini hasil readingnya. Oke, kalau gitu saya juga mohon maaf kalau misalnya saya ada salah kata. Saya juga mau izin pamit dulu ya. See you next time. Bye bye.